tidak berpikiran bakal menjadi pengusaha alat-alat berat. Salah satu resepnya bersedekah tidak hanya dari sisi pengusahanya aja, tapi seluruh karyawan disarankan untuk sedekah. Kalau punya rencana dilakoni, jangan cuma sebagai rencana. Lakoni dari hal yang tersederhana dulu, insya Allah akan mendapatkan hal yang besarnya. Amin. Teman-teman, kali ini Coach Nanda berkesempatan untuk ngulik seorang pengusaha yang luar biasa hebat. Beliau multi bisnis, multi talenta. Beliau adalah Ibu Aprilia Triaru. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak Nanda, Masya Allah. Saya tuh dengar kabar bahwa Ibu udah lebih dari 20 tahun ya menjalankan usaha nih. Udah jatuh bangun. Terus saya juga dengar Ibu tuh ada usahanya, usaha sejenis alat berat ya Bu ya. Yang kebanyakan mungkin kaum perempuan sedikit megang ya Bu ya. Boleh dong Bu diceritain gimana sepanjang perjalanan usahanya sampai Ibu bisa bertahan sampai sekarang? Apakah langsung enak atau ada jatuh bangunnya? Alhamdulillah Mbak, Masya Allah. Terima kasih sebelumnya sudah bisa mampir ke sini. Itu udah suatu hal yang saya syukurin. Kita ketemu ini bukan kebetulan ya Mbak ya. Betul. Allah ini. Saya mengawali usaha itu memang waktu tidak berpikiran bakal menjadi pengusaha alat-alat berat. Waktu itu saya jalani memang senang jualan ceritanya, karena dari kecil tuh jualan apa kamu disebutnya palu gada, apa minta gua ada gitu. Jadi asal muasalnya usaha dari kecil saya jalan usaha trading alat-alat safety gitu ke perusahaan-perusahaan di daerah-daerah Gunung Putri, Bogor sini. Nah, karena sudah terkenal suplai packaging seperti box gitu ya, packaging, terus safety. Di situ saya merambah ke material-material untuk pembangunan infrastruktur seperti pasir, semen, kemudian ke batu split ya, ke material alam yang untuk di bahan baku infrastruktur. Nah dari sana ada tawaran, Mbak, bisa nggak suplai truk molen gitu? Berapa? Truk molen, saya waktu itu nggak mikir truk molen itu ternyata mahal banget gitu. Saya iyain aja, apa soalnya saya pada orang yang minta, Mbak bisa nggak, belum dikasih tahu usaha apa yang disuplai, saya bilang siap gitu. Langsung bisa gitu ya Bu? Nggak tahu, Mbak mau order nggak? Siap. Saya nggak tahu ordernya apa, pernah diminta batu bara macam-macam lah. Saya selalu bicara katakan siap. Di saat saya mampu, akhirnya saya bicara oke, saya bisa ambil truk molennya. Begitu saya searching harganya mahal banget gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan. Saya suplai truk mixer ya. Dalam hal ini memang waktu itu jumlahnya nggak banyak. Ada berapa unit dulu. Kecil-kecil sedikit-sedikit. Kita bermain waktu itu masih 2010 ya. Era sana saya masuk ke beberapa perusahaan BUMN ya. Dalam hal ini pertama kali adalah SGG waktu itu namanya, Semen Gresik Group. Itu di sana saya diberi kepercayaan menyuplai truk mixernya hingga sampai 2015. Merambahlah ke beberapa perusahaan lain dan rata-rata 80% adalah perusahaan BUMN. Tantangannya apa tuh Bu menjalankan bisnis alat-alat berat seperti itu Bu? Saya bersabar ya ngurusin dari ban, kempes. Kadang bannya benar. Semuanya diurus sendiri ya Bu ya? Iya, waktu itu saya pertama kali memang belum ya, manajenya itu belum berani merekrut, meng-hire banyak tenaga, paling admin gitu ya, mekanik yang belum seperti bagian QC-nya, bagian logistik. Saya belum merambah ke sana karena baru-baru usaha pertama. Itu Mbak, alhamdulillah ya berjalan hingga sampai saat ini. Meskipun kemarin pandemi itu berdampak enggak Bu? Ya, saya jujur 2010, 2011 masih lancar. Karena semua BUMN itu pembayaran masih bisa paling lama 2 bulan lah. Setelah 2016, 2015 itu mulai terasa kalau
secara manajemen keuangan negara itu pembayarannya Agak terlambat. lambat. Mungkin karena terlalu banyaknya proyek, kondisinya karena proyek itu banyak, akhirnya kita ke vendor-vendor itu pembayarannya agak sedikit lambat gitu. Nah itu titik yang saya tuh bukan jatuh lagi nyungsep ceritanya. Begitu 2016 sampai 2019 ya, era itu saya sudah bisa legowo, memanage keuangan itu sudah mulai rapi. Dalam hal ini sudah pos-pos yang mana yang kewajiban tanpa ada terlambat. Alhamdulillah selama periode itu kita sudah bisa mengalami sesi yang bisa mengatasi semuanya. Tapi begitu ada pandemi 2019 akhir, itu unit semuanya termasuk karyawan kita ada yang wafat juga karena COVID. Itu semua masuk semua kandang di mana saya harus tetap pekerjakan karyawan, kan nggak mungkin karyawan langsung di PHK ya. PHK, kasihanlah mereka anak istrinya gitu. Akhirnya tetap kita kondisi unitnya masih tidak bekerja, ngandang semua waktu itu posisinya karena infrastruktur di stop semuanya Mbak ya. Kita ngalamin hal itu selama pandemi, akhirnya tidur kan, nongkrong semua. Tiarap semua ya Bu ya. Karyawan juga istirahatkan, tapi tetap kita ngasih gaji kan. Itu gimana caranya Mbak? Saya pusing juga kan kondisinya itu. Tadi kan dari awalnya alat berat ya, terus material gitu. Ngelola keuangannya gimana tuh Bu? Harusnya kan kita punya planning ya, keuangan pembayaran truk itu untuk misalnya rekening A buat truk, anggaran A, rekening B buat gitu loh. sembako gitu. Tapi kok kebanyakan malah berapa persen tuh ngasih sedekah. Kita tuh banyakan yang banyak itu biaya-biaya itu adalah pengeluaran yang memang kita niatkan buat sedekah. Kadang nggak tega, ada ini nggak tega. Akhirnya yang harusnya kita bayar beli ban 10, akhirnya beli ban cuma 8. Duanya kita kasih buat sedekah, duafa, menolong pondok pesantren atau menolong sesama gitu ya. Yang memang kalau ngukur dari pemasukan sekarang itu kalau orang keuangan sih sebenarnya dari 2015 lah ya Mbak ya. Kalau ngelihat dari pembayaran itu memang kok bisa gitu loh bayar gaji karyawan, kok bisa bayar angsuran truk. Alhamdulillah on time semua tuh Bu. Alhamdulillah on time. Itu tadi berarti Ibu resepnya melalui sedekahnya itu ya? Iya, jadi bagian dari pembukuannya itu adalah ada kita spare buat sedekah gitu. Ini, tapi tetap nggak pernah bisa ketolong. Nah, ada suatu resep sedekahnya itu jangan cuma yang pengusahanya aja, karyawannya juga. Jadi itu yang resepnya saya. Jadi karyawan itu supaya biar on time gajian, karyawannya juga harus bersedekah. Jadi semua karyawan di kita itu dipungut satu orang 20.000. Wajib. Potongan dia terima nggak terima, ada yang nggak terima. Padahal cuma 20.000. Tapi semenjak jalankan itu karyawan saya potong semua 20.000 untuk bersedekah. Alhamdulillah. Itu lancar tuh Bu. Lancar. Karyawan nggak pernah terlambat gajian. Terlambat, alhamdulillah. Oh berarti di sini Ibu tuh salah satu resepnya gajian bersedekah tidak hanya dari sisi pengusahanya aja, tapi seluruh karyawannya disarankan bersedekah gitu ya. Ya tapi kita terbuka Mbak. Kemana uangnya? Setiap ada acara santunan kemana-mana semua karyawan tahu. Jadi walaupun cuma 20.000 seorang, tapi kita hargain. Pos-pos keuangan Ibu ada pos sedekah ya Bu ya? Iya ada pos sedekah. Yang juga besarnya tuh iya. Jadi ada potongan selain BPJS tenaga kerjaan, selain BPJS kesehatan, nanti ada potongan sedekah situ 20.000. 2016 saya melakukan itu nggak pernah kita kebingungan untuk bayar gaji karyawan. Ini hal baru nih Bu yang baru saya dengar karena biasanya sih memang banyak juga pengusaha-pengusaha sukses itu yang sukses memang luar biasa sedekahnya, tapi dalam melibatkan karyawannya bersedekah itu jarang. Iya, jadi ada potongan. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman, patut kita tiru walaupun mungkin kita masih sedikit karyawannya. Bolehlah kita mulai untuk sedekah berjamaah bersama karyawan kita. Mau nanya, maaf nih, selama pandemi pernah nggak sih ngalamin gaji telat? Itu kan nggak pernah. Nggak pernah Bu? Nggak pernah. Selama pandemi tidak pernah mengalami gaji telat? Saya bersedekah, mereka bersedekah. Itu yang saya alami.
Saya nggak pernah ngalamin telat gaji, saya nggak pernah ngalamin telat angsuran truk. Di saat saya tidak bisa membayar truk, saya langsung jual dulu. Jadi saya nggak pernah ngalamin black BI ada mundur bayar truk, nggak. Karena saya, ini harus dijual dulu, dilepas. Saya lepas. Jadi itu memang strategi untuk bisa, kalau ngapain kalau truknya nggak kerja, jadi saya mengikhlaskan asetnya dijual ya Bu ya. Iya. Setelah itu baru kita ada nambah-nambah lagi. Luar biasa ya Bu ya, selalu sampai pandemi nggak mengalami terlambat gaji, semua pada terima gaji. THR juga apa-apa semua masih alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Masih gaji THR full lagi, full 1 bulan kita kasih. Itu berkahnya luar biasa ya Bu. Ya alhamdulillah Mbak. Ada nggak sih yang mau Ibu sharing bagaimana tentang pengaturan keuangan dan usaha ini? Iya. Dari sisi Ibu gimana nih bisa sampai sejauh ini berjalan lancar meskipun tetap ada kendala? Saya berpikir positif terus ya. Karena kita SDM karyawan kita itu rata-rata memang kekeluargaan. Kita merengkut tenaga kerja itu bukan sekedar resmi dia ada PKWT atau apa ya Mbak. Jadi mereka itu sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Ya itu yang kita terapkan ke perusahaan untuk karyawan itu. Satu, kita menganggap mereka adalah bagian dari keluarga. Kedua, mereka merasa bekerja itu memang unitnya itu unit yang harus dijaga. Jadi mereka nggak pikirannya uang, masalah itu. Kita harus mempercayakan karyawan di sana untuk bisa menjaga unitnya. Poin yang saya sampaikan di situ memang memanage SDM itu penting. Yang berdampak akhirnya ke pengeluaran juga. Saya memberikan saran kepada sahabat-sahabat semua, kalau mau usaha apa aja yuk, yang penting kalau orang bilang halal. Kedua, untung jangan dipikirin, karena dengan silaturahmi insya Allah ada aja deh jalan untuk menambah-nambah rezeki yang lain. Itu yang saya alamin sendiri. Kita nggak tahu rahasia Allah ya. Ya tetap istiqomah terus. Apapun yang sudah orang bilang lakoni. Kalau punya rencana dilakoni, jangan cuma sebagai rencana. Lakoni dari hal yang tersederhana dulu, insya Allah akan mendapatkan hal yang besarnya. Amin. Gitu Mbak. Terima kasih Ibu atas waktunya, kesempatannya, atas sharingnya kali ini. Banyak insight nih yang kita dapat di sini. Ya, mudah-mudahan menambah semangat yang menontonnya ya Bu, menambah insight bagi mereka yang menontonnya kisah Ibu kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa, ya walaupun sederhana tapi bisa menginspiratifkan supaya kita semangat terus menghadapi apapun yang ditakdirkan Allah. Amin, amin. Amin. Jangan lupa ya untuk like, komennya, dan subscribe di channel YouTube Coach Nanda. Atur, kelola, rencanakan.